itu kepada saudara-saudara kita, sahabat teman kita, dan kepada orang-orang lain. Jadi di dalam mengalami perubahan hidup, tidak selalu berbicara tentang keberhasilan materi, namun juga bisa berbicara tentang kesehatan kita, tentang sukacita kita yang dipulihkan, berbicara tentang karakter yang dulunya sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita orang yang temperamen, orang yang kasar, yang mudah tersinggung, mudah emosi. Namun setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita diubahkan menjadi figur yang lemah lembut, yang penyabar, yang murah hati, dan yang rendah hati, dan penuh dengan kasih. Jadi dalam kondisi apapun, Bapak Ibu, kekasih apa kita dalam kegagalan, dalam kekecewaan, dan dalam situasi apapun yang tidak menyenangkan kita, dalam tekanan, kita masih bisa bersaksi. Dan kita menjadi saksi Kristus. Jadi kita bersaksi tidak hanya dalam situasi yang menyenangkan, dalam situasi terhimpit, dalam situasi kita dalam kesedihan, kita masih bisa bersaksi. Dan yang kedua, karena kita telah menerima kuasa dari Yesus Kristus, jadi Bapak Ibu yang terkasih, masih banyak orang percaya atau orang Kristen yang berpikir bahwa menjadi saksi Kristus itu hanya melayani di gereja, hanya melayani di komsel, hanya melayani di FA. Tidak, saudara-saudara, melayani Tuhan itu baik ada di rumah, baik di dalam pekerjaan kita, baik kita berada di pasar, atau dimanapun juga kita berada, di lingkungan kita yang keberadaan apapun, kita harus bisa menjadi berkat. Kita harus bisa menjadi buah untuk orang lain. Sehingga kesaksian kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada dua hal yang tidak berubah pada pribadi Tuhan Yesus, yaitu yang pertama, pengajarannya dari dahulu hingga sekarang tetap. Dan pekerjaan Tuhan dari dahulu hingga sekarang juga tetap. Pengajaran Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, agar manusia segera ingat dan bertobat. Dan pekerjaan Tuhan Yesus yaitu menyembuhkan orang yang sakit, segala macam penyakit, semua disembuhkan. Tidak ada yang tidak ada disembuhkan. Baik sakit lumpuh mereka berjalan, yang buta mereka melihat, yang tuli mereka mendengar, dan yang bisu berkata-kata. Bahkan orang mati dibangkitkan.
Demikian juga dengan kita, karena kita telah diberikan kuasa, maka kuasa itu kuasa yang Tuhan kerjakan untuk memberitakan kabar baik, kabar kerajaan. Pekerjaan Tuhan untuk menyembuhkan orang, hendaknya juga menjadi pekerjaan kita saat ini. Kita janganlah menjadi orang Kristen yang hanya ingin mengalami mujizat saja, lalu kita mengejar berkat-berkatnya saja. Hal itu hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Untuk mengejar berkat, tidak hanya dari sekarang, dari dulu pun sudah ada 10 orang yang minta disembuhkan. Saat itu mereka meminta tolong disembuhkan dari sakit kustanya. Semua 10 orang itu disembuhkan. Namun mereka yang mengucap syukur dan terima kasih yang datang kepada Tuhan Yesus hanya 1 orang. Ada 5.000 orang pada saat Tuhan Yesus turun dari bukit. 5.000 orang mereka dicukupkan dalam kebutuhan makanan. Namun mereka yang dicari semuanya adalah faktor makanan jasmani. Nah, seperti itu Bapak Ibu, harus kita hindari. Kita jangan hanya kita mengikuti acara ibadah atau kegiatan Zoom misalnya. Kita hanya datang untuk mencari berkat. Di balik itu kita mendengar firman. Dengan taat kita bisa mengerti. Itu sudah merupakan berkat yang luar biasa. Dan juga kita jangan hanya berteori saja. Misalnya kita hafal firman Tuhan dari Matius hingga Wahyu, dari Kejadian hingga Wahyu, kita semua hafal. Namun firman Tuhan yang dihafal tidak dihidupi dan tidak dilakukan. Nah, di sini kita harus meneladani apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di masa hidupnya di dunia ini. Jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan dan akan memampukan kita untuk dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sesuai dengan talenta yang diberikan kepada kita masing-masing. Misalnya talenta yang diberikan Tuhan di dalam pelayanan. Kita bisa menjadi pemain musik. Kita bisa menjadi WL. Maupun pengajar. Atau penginjil. Bila kita di tempat lain, kita bisa menjadi pelayanan dengan profesi kita. Di bidang kesehatan, seorang dokter bisa melayani dengan kasih. Demikian juga perawat. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, untuk menjadi saksi Kristus, itu apa yang harus kita
saksikan apa yang kita tahu, apa yang kita terima, apa yang kita dapat, apa yang kita alami, bisa untuk menjadi kesaksian kita. Yang pertama, kita harus menceritakan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita baca di Lukas 24 ayat 46 hingga 47. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah diberikan tugas oleh Tuhan Yesus, yaitu kita untuk menceritakan, memberitakan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus ketika pertama kali Tuhan Yesus datang ke dunia. Lalu menceritakan kematian Tuhan Yesus ketika sudah mengalahkan maut, yang telah menebus dosa-dosa kita. Lalu Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua. Jadi yang harus disaksikan pertama adalah menceritakan tentang kehidupan dan kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita baca lagi di Lukas 24 ayat 46 hingga 47. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yang kedua, apa yang kita saksikan? Yaitu kita saksikan tentang firman Tuhan dan ajaran Yesus Kristus. Kita baca di Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam kesaksian ini, menjadi saksi Kristus itu bukan hanya kita fokus menyaksikan tentang keberhasilan-keberhasilan kita saja, yang kita raih, yang kita diberikan oleh Tuhan, namun juga kita harus menyaksikan firman Tuhan yang juga harus disampaikan, karena kita dapat berubah itu karena kita diberkati, karena kita sudah melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi ketika orang belum percaya Kristen atau orang belum percaya Kristus, lalu ia melihat kita berhasil, mereka memandang, wah, enak sekali menjadi orang Kristen itu, sukses dan diberkati. Namun pada saat dia masuk menjadi Kristen dan pengikut Kristus, lalu ternyata apa yang diharapkan tidak tercapai.
tidak sesuai dengan harapan mereka, akhirnya dia kecewa. Lalu karena dasar imannya yang tentang firman Tuhan, dia masih kurang kedalamannya firman Tuhan, pengertian firman Tuhan mereka masih kurang. Pada akhirnya dia merasa kecewa. Yang ketiga, yang perlu kita saksikan yaitu perubahan hidup yang telah terjadi setelah percaya dan kenal Tuhan Yesus. Mari kita baca lagi di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita alami setelah kenal dengan Tuhan Yesus, keberhasilan atau kesehatan, itu yang kita ceritakan, yang kita beritakan pengalaman hidup. Bapak Ibu, kita ada orang-orang pilihan. Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk dipilih oleh Yesus untuk menjadi saksinya. Namun kita masih juga jatuh bangun dalam iman kita. Lantas apa yang menyebabkan kita bisa jatuh bangun? Iman kita meskipun sudah dipilih menjadi saksi Kristus. Yang pertama, oleh karena bahwa kita fokus hanya pada diri kita sendiri saja. Mari kita baca di Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Di sini menerangkan bahwa kita hanya fokus pada diri sendiri, artinya kita hanya fokus kita sudah diberkati, kita dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang, namun kita lupa bahwa kita ini hanya sebagai alatnya Tuhan. Kita hanya sebagai medianya Tuhan. Dan seolah-olah kita bersaksi bahwa dengan tanganku ini aku mampu menyembuhkan. Aku mau menyembuhkan orang-orang yang telah sakit. Dan akhirnya kita akan melupakan Tuhan. Kita mengagungkan diri kita. Kita meninggikan diri kita. Kita lupa bahwa semua adalah kita sebagai media, kita sebagai alat, dan kita melupakan Tuhan. Jadi kita lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan kesehatan, bahwa Dia berpikir pasti disembuhkan oleh Tuhan. Akhirnya hidup kita menjadi sembrono. Makan tidak teratur. Nah, itulah ketika orang fokus pada diri kita sendiri, jadi kita melupakan Tuhan yang telah memberkati dia sehingga mereka disembuhkan. Yang kedua, karena kurangnya disiplin rohani, misalnya seperti baca firman, berdoa setiap saat, untuk bergabung di dalam komunitas, karena komunitas itu sangat membantu membangun dalam kehidupan kita. Kita mungkin berdoa sendiri,
kurang didengar Tuhan. Oleh karena kita berdua bertiga, syukur karena ada komunitas, maka doa kita dikenan Tuhan. Mari kita baca di 2 Petrus 1 ayat 5 yang ke-7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri kekuatan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Yang ketiga, karena tergoda oleh tawaran dunia. Mari kita baca di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yang ketiga adalah tergoda oleh tawaran dunia. Memang dunia itu selalu memberikan tawaran yang enak-enak dan nikmat-nikmat. Di situ kita seringkali hanyut tergoda oleh tawaran-tawaran dunia, sehingga kita tidak taat dan setia, akhirnya kita jatuh. Bapak Ibu yang terkasih, nah sekarang bagaimana agar kita menjadi saksi Kristus yang militan? Yang pertama, kita harus mengenal pribadi Yesus yang lebih lagi. Mari kita baca di Yohanes 10 ayat yang ke-14. Gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Domba yang baik rela mengorbankan tubuhnya. Jadi kita bersyukur kita memiliki gembala yang rela mati untuk menebus segala pelanggaran dan dosa kita. Apakah akan kita sia-siakan penebusan itu? Mari kita menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh. Kita menjadi saksi Kristus yang militan. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Kita diberikan kuasa. Kuasa untuk mematahkan kuasa si jahat. Kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Masih banyak kuasa-kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pegang dan kita taati
janji daripada firman Tuhan yang ya dan amin ini, agar kita di dalam kehidupan kita, keseharian kita, sampai pada akhirnya, kita adalah anaknya yang hidup dan berkenan. Hidup yang dikenan Tuhan, sehingga kita boleh duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang kedua, kita aktif untuk mempelajari firman Tuhan dan melakukannya. Di sini kita diingatkan supaya kita mempelajari firman Tuhan. Tidak hanya mempelajari, tapi kita juga melakukan dan menghidupi setiap hari. Sehingga firman Tuhan yang kita hidupi dan kita lakukan bisa mendarah daging di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jelas sekali firman Tuhan di sini bahwa kita diperlengkapi dengan segala perbuatan baik, sehingga tidak ada yang membahayakan di dalam kehidupan kita. Hanya dosa dan pelanggaran itu yang hanya membahayakan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita saling membangun, saling mengingatkan, kita selalu taat setia akan firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang dikenan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mengalami perubahan hidup. Kalau kita belum mengalami perubahan hidup, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita sampaikan untuk kesaksian kita kalau kita belum mengalami perubahan hidup kita? Dan kita masih menjadi manusia lama yang masih jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jangan sekali-kali kita akan bersaksi akan kebaikan Kristus kalau kita masih manusia lama. Artinya kita masih munafik. Kalau kita masih berbuat perbuatan baju lama dan kita menyaksikan dan kita belum mengalami, itu sama halnya kesaksian yang dusta. Namun apabila kita sudah mengalami, melihat, melakukan, kita layak untuk kita bersaksi. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mengalami perubahan hidup untuk menjadi saksi Kristus. Kalau kita masih menjadi manusia lama yang masih jauh dengan kebenaran, maka bisa kita menjadi saksi Kristus karena masih jauh daripada kebenaran. Efesus 4 ayat yang ke-22 dan ke-24. Mari kita baca. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Jadi Bapak Ibu, kita harus mengalami perubahan hidup terlebih dahulu agar dapat menjadi saksi Kristus. Kalau kita masih menjadi manusia lama, mana bisa menjadi saksi Kristus, sebab hidup kita masih di luar daripada firman Tuhan. Lantas apa tujuan kita untuk menjadi saksi Kristus? Apa tujuan kita untuk menjadi saksi Kristus? Tentu ada tujuannya. Yang pertama, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Mari kita baca di Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita untuk menjadi saksi Kristus itu yang jelas ada tujuannya, yaitu kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Dan yang kedua, dengan kita bersaksi, maka kita akan menjadi berkat bagi orang yang mendengar atau kesaksian daripada kita. Dengan kesaksian kita, orang yang mendengar akan dikuatkan, akan diteguhkan, dan mereka merasa diberkati. Mari kita baca di Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang ketiga, dengan kita bersaksi bahwa kita telah menelanjangi daripada kuasa-kuasa Tuhan. Dengan bersaksi, kita telah mengalahkan kuasa daripada iblis. Mari kita baca di Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tak mengasihi nyawanya mereka sampai ke dalam maut. Saya ulangi. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya mereka sampai ke dalam maut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah firman yang hamba sampaikan pada malam hari ini untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita sungguh-sungguh, baik dalam ucapan kita, baik dalam perbuatan kita,
harus mencerminkan karakter Kristus agar kita layak untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Sabto Wibowo yang sudah membagikan, yang menyampaikan firman Tuhan buat kita semua yang ada di Zoom. Bapak Ibu diberkati Tuhan semuanya dengan firman Tuhan yang disampaikan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Sabto Wibowo atas pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkebenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama Ibu Buli. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati. Saya undang Bapak Gembala Stephen Moses ada di tempat. Bapak Gembala Stephen Moses ada. Nggak ada, nggak ada. Tutup Saya kamera. tadi Tutup Ya. kamera. Ya, belum ada. Yang ada hamba siapa nih? Bapak Dr. Habendun. Sama, tutup kamera. Tutup Wah, kamera. puji Tuhan. Semua tutup kamera. Oke. Oh, ada Ibu Grace Lumampau, Ai. Ya, Ibu Grace Lumampau ada. Salam. Minta tolong doa penutup Ibu Grace sama doa berkat. Ya. Oke. Undang Ibu Mari. Grace. Shalom. Doa. Shalom. Oke, mari kita berdoa. Kuryabasya karabalabata karabashi karabasyam bata karabasya bata karabashi karabata kanam yang takanamasi. Kami sungguh bersyukur kepada Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang punya pelayanan ini, Grace Ministry Zoom, bisa bertahan. Dan kami sungguh yakin Tuhan akan tetap memajukan pelayanan ini, sehingga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara di saat ia menyampaikan kebenaran-Mu, tetapi kami yakin Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk lebih melanjutkan kebenaran firman Allah, dan kebenaran dari Roh Kudus akan membawa firman-Mu yang sudah disampaikan akan termeterai dalam hati kami, supaya kami dapat menggaya hidupkan firman-Mu untuk memperbaiki karakter kami, supaya kami bisa berkata seperti Yesus berkata, berpikir seperti Yesus berpikir, bertindak, berbuat seperti tindakan dan perbuatan Yesus. Kiranya Engkau berikan kami kemampuan untuk mengacah dari teladan Yesus Kristus, dan kami sedang menjunjung tinggi Injil kerajaan-Mu yang selalu disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Biar roh pemersatu terjadi di tengah-tengah kami umat-Mu, bukan hanya khusus di Grace Ministry Zoom, tapi seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia maupun menjangkau seluruh bumi. Jadikan kami satu dalam Kristus Yesus, sehingga setiap pelayanan yang Engkau berikan pada kami hamba-hamba-Mu adalah berguna untuk mengangkat tubuh Kristus di akhir zaman ini. Jangan ada lagi yang mengkotak-kotakkan pelayanan dan merasa diri hebat, merasa diri lebih dari yang lain. Tapi kami butuh jamahan Tuhan, kami butuh urapan Tuhan. Kami tidak ingin hanya untuk viral saja. Tetapi apa artinya viral kalau tidak ada api Kristus yang berkobar? Tidak ada api Roh Kudus yang menyala-nyala. Sebabnya pakai Grace Ministry Zoom untuk menyalakan api Kristus. Biarpun hanya melalui
Zoom ataupun di tempat-tempat di mana telah terbuka pelayanan. Biar Tuhan mau pakai hamba-hambamu dalam suatu kasih dengan pimpinan Roh Kudus yang mulia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin Tuhan sudah memberkati semua yang ada di Grace Ministry Room. Baik semua hamba-hambamu yang hadir, sekalipun hambamu tidak bisa sebut nama satu persatu, lebih khusus untuk hambamu Ibu Ong Ling Ling. Tuhan semakin kuatkan beliau dalam roh dan kebenaran-Mu, sehingga dengan kekuatan Tuhan dia bisa membawahi Grace Ministry Room maupun Tuhan di pelayanan-pelayanan yang sudah ditentukan oleh beliau. Dan Tuhan sendiri yang memacunya untuk lebih hebat lagi kuasa Tuhan bekerja. Tidak hanya mendatar, tetapi lebih meningkat dan meningkat dan meningkat. Dan ada hal-hal baru yang Tuhan titip, Tuhan sebarluaskan melalui orang-orang-Mu yang benar yang telah ikut di dalam Grace Ministry Room ini. Tuhan, apapun aktivitas kami masing-masing, termasuk para co-host, baik untuk Pak Julius, adiknya, dan juga Tuhan Bu Sylvia dan suaminya, semua keluarga-keluarga yang terkait dalam Grace Ministry Zoom untuk mengangkat pekerjaan-Mu melalui media ini. Kami sangat yakin Tuhan sudah urapi mereka dan ada masa depan cerah. Apapun yang mereka upayakan, yang mereka rindukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tanpa terkecuali, kami mendoakan semua yang sakit Tuhan kuatkan, yang lemah Tuhan, mari Engkau beri kekuatan dan kemenangan sehingga benar-benar semakin meninggikan Tuhan. Kalau ada yang susah, Tuhan hibur. Dalam peperangan, Tuhan beri kemenangan. Yang putus asa, Tuhan beri harapan baru. Bapa yang kudus, dalam nama Yesus, kemungkinan nanti sebentar akan lagi dilanjutkan untuk menyampaikan pesan-pesan, biar yang murni dari Tuhan terjadi di tengah-tengah hamba-hambamu, bahkan hambamu Ibu Ong Ling Ling, yang dipakai Tuhan untuk bernubuat dan berpenglihatan. Untuk itu kami bersuka cita. Berkati semua aspek hidup kami, dari berbagai Tuhan Yesus kegiatan yang Tuhan telah titip pada kami masing-masing. Ada yang di kontekstual, ada juga yang di full timer, ataupun sebagai pengusaha, ataupun sebagai pengajar. Oh, semua bidang-bidang yang sudah ditentukan Tuhan sebagai pengusaha, jadikan semua sukses, jadikan semua berhasil dan beruntung. Lebih dari itu, Tuhan kayakan kami dengan berkat-berkat rohani dari surga yang dunia tidak bisa beri. Dan kami diperkaya dengan kekayaan rohani dari surga. Untuk itu kami mengucap syukur karena melalui firman Allah dan Roh Kudus kami disuci kuduskan setiap saat, dan kami mewarnai dunia ini dengan satu hidup yang baru. Perkataan Tuhan Yesus keluar dari mulut bibir lidah kami, pikiran kami sesuai dengan pikiran-Mu, dan untuk itulah kami terpanggil, terpilih oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu di muka bumi ini. Terima kasih banyak Bapak, sempurnakanlah pelayanan Grace Ministry Zoom pada malam ini dan seterusnya. Di dalam kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat, yang janjikan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, serta melibatkan kepemimpinan Roh Kudus yang terhebat, terdasar, dan termulia, memimpin kami hingga hari Maranatha Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Yang mengucap syukur katakan haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mungkin ada pesan-pesan Tuhan Ibu Grace? Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Iya, baik. Saya ada suara Tuhan tadi. Tuhan katakan firman yang sudah disampaikan oleh hambanya itu berguna untuk kita bukan hanya dengar, tapi biar termeterai di hati dan kita gaya hidupkan atau kita lakukan dengan baik. Karena banyak orang juga mereka hanya menampilkan hal-hal yang di luar saja, yang bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi di hati mereka sangat rusak, kata Tuhan. Ada yang masih membenci, ada yang iri, ada yang dengki, hasilnya mereka tidak bisa membuahkan kebenaran. Namun Tuhan bilang tidak usah kita hakimi,
tapi mari kita akan menjadi berkat bagi mereka-mereka yang masih terkalahkan oleh roh-roh duniawi. Karena orang-orang yang tidak punya karakter Kristus itu berarti setan masih berusaha untuk menggagalkan kehendak Tuhan. Kita doakan supaya semua mereka boleh datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Grace Ministry Zoom, Tuhan mau supaya pelayanan ini lebih ditingkatkan lagi, dan di dalam pemakaian Tuhan, mari hal-hal yang baru semua boleh diraih oleh siapapun yang Tuhan pakai untuk bernubuat atau berpenglihatan, dan dibarengi juga dengan kebenaran firman Allah yang murni dan lengkap. Tuhan izinkan supaya kita ada karunia penimbang roh, supaya kita boleh menimbang, karena ada roh jahat, roh setan yang mengacau, yang tidak suka dengan kemajuan, dan ada juga roh daging yang mau menonjolkan diri dengan sifatnya sombong, angkuh, congkak, tinggi hati. Itu harus ditaklukkan kalau masih ada yang demikian. Dan jangan punya sifat priduniawi bersaing untuk sepertinya supaya kita wow di pandangan mata manusia. Ternyata kita tidak memenuhi kehendak Tuhan. Tuhan inginkan supaya yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik untuk kita berikan untuk Tuhan. Masih ada Tuhan perlihatkan sebuah ladang, dan ladang ini mulai dikelola dengan baik. Dan waktu sementara orang-orang mengelola ladang ini, setelah sudah bisa ditaburi benih, ada benih-benih yang sudah ditaburkan kemudian mulai tumbuh, tapi tiba-tiba ada rumput-rumput yang bisa tumbuh juga. Dan Tuhan katakan, jangan kita biarkan rumput-rumput itu menjadi berkembang, tapi upayakan supaya rajin untuk membersihkan semua yang mengganggu pertumbuhan-pertumbuhan benih yang baik berupa gandum dan lain-lain untuk kebutuhan rohani maupun dalam arti jasmani. Sesudah itu Tuhan katakan, kenapa ada benih-benih yang bukan dari benih yang baik bisa tumbuh seperti istilahnya ilalang, dan itu cara iblis untuk menghambat. Namun kita tidak perlu pusing dengan itu, tapi kita lebih perhatikan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menyeret sana sini, tapi kita juga tetap bertahan dan berakar dengan baik, bertumbuh di atas dasar Yesus, berakar di bawah Yesus Kristus, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Tuhan katakan, jadilah gerejaku yang kudus, jadi gereja yang benar-benar memilih yang terbaik, sebagaimana contoh-contoh Tuhan Yesus. Dia sabar, dia rela menderita dan segala macam. Dia lemah lembut. Pelajari firman Tuhan, dan mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk dapat membuat kita semakin dewasa rohani. Ada juga buah-buah di sebuah bakul. Tuhan perlihatkan buah-buah ini bermacam-macam. Nah, itulah Tuhan bilang, kalaupun kita punya keadaan sifat yang berbeda-beda, tapi kalau sudah satu dalam Tuhan, itu akan menjadi indah dan menjadi kesukaan Tuhan dan banyak orang. Kiranya Grace Ministry Zoom akan menjadi sedemikian indah. Itu arti rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Gembala Grace Lumampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat kita semuanya. Kita mau memperhatikan dan melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Terima kasih. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Grace Lumampau dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih sama-sama Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Ada? Ya, Lemai. Iya. Ya. Di Yakobus 5 ayat 16, ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita harus minta pengakuan dosa ya kepada Tuhan supaya kita sembuh, dan juga kita itu harus hidup
dalam kebenaran firman Tuhan, juga sangat memberkati firman Tuhan yang disampaikan Pak Sabto itu. Memang kita harus memiliki karakter Kristus di hidup kita. Tuhan Yesus semakin besar di hidup kita, kitanya semakin kecil. Karena kalau itu kita hidup dalam kebenaran, pasti mulut kita itu tidak asal bicara ya, tetapi kita selalu menjaga mulut kita ya. Jadi kalau kita sampaikan itu, mulut kita ada kuasanya, kuasa dalam apapun Tuhan pasti mendengarkan. Mungkin melalui doa kita itu Tuhan sampaikan itu. Dan terima kasih, maksudnya dengan kesaksian ini kemarin ya saya mendoakan teman saya ya, telepon, dia itu tidak bisa tidur karena kemarinnya dia itu batuk nggak berhenti, jadi dia itu berdoa. Waktu itu saya diberitahu Roh Kudus suruh mengampuni ya. Waktu dia sudah mengampuni itu, kita sama-sama berdoa, puji Tuhan. Seketika itu batuknya sembuh total, ya gatal di tenggorokannya itu seketika itu sembuh total ya. Itu semua karena Tuhan aja. Memang kalau kita ada dosa, kita harus akui di hadapan Tuhan, karena itu yang menghambat kita ya. Janganlah kita menyimpan kepahitan itu, yang rugi kita sendiri ya. Kalau kita bisa mengampuni itu padahal untuk diri kita sendiri. Karena apa yang saya alami dulu waktu saya kepahitan, di Yesaya 59:1 dan 2 itu, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan itu tidak kurang panjang untuk mendengarkan doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara Tuhan dengan kita ialah segala kejahatan kita, yaitu dosa kita. Jadi doa yang saya panjatkan itu terhalang ya, terhalang, jadi tidak ada berkat sama sekali. Padahal saya sudah berdoa jungkir balik itu. Artinya sudah nggak berhenti, saya minta Tuhan menggedor pintu Tuhan, padahal yang saya salah itu diri saya sendiri. Tetapi sejak saya bisa mengampuni itu karena Roh Kudus yang mampukan saya merasakan ya berkat Tuhan itu meluncur kepada saya. Jadi apa yang saya minta Tuhan itu tolong ya, apa saya perlukan Tuhan tolong, itu yang saya rasakan. Terima kasih, saya memang di Grace Ministry ya, sudah hampir ini 4,5 tahun ya, saya merasakan kasih Tuhan itu begitu besar bagi saya, yang dapat memulihkan hati saya, kusta rohani saya yang dulunya saya itu tinggi hati, iri hati, sakit hati, itu semuanya. Dan juga saya merasakan kuasa Tuhan ya, yang begitu besar dalam hidup saya mengerti. Tuhan, terima kasih kalau saya hari ini boleh bicara dengan lancar, itu semua karena Tuhan. Jadi apa yang mustahil bagi manusia, bagi dokter itu mungkin bagi Tuhan. Tuhan itu mudah ya untuk membalikan tangannya, tetapi yang sulit itu Tuhan memulihkan hati kita. Kalau kita tidak membukanya, Tuhan tidak bisa bekerja itu. Terima kasih AI yang telah membimbing saya. Terima kasih karena di balik semuanya ya. Terima kasih tadi doa-doanya. Memang Tuhan itu mengajari saya itu harus mempertingkatkan doa saya, dan juga supaya saya memuji menyembah Tuhan ya.
dalam roh ya dan kebenaran, bukan dalam roh aja, tetapi dalam kebenaran. Maksudnya itu apa? Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan itu. Tuhan sangat senangkan ya bagi kita. Kita itu hanya mengejar perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita loh di dunia ini hanya tinggal sementara aja, tempat persinggahan, tetapi kita hidup selama-lamanya di bumi atau di neraka. Itu pilihan itu ada di tangan kita. Marilah kita itu mengejar ya perkenanan Tuhan dan juga menghasilkan buah, yaitu buah roh. 9 rasa itu ada dalam hidup kita seperti yang disampaikan Bu Grace Limampo. Itu harus ada dalam hidup kita supaya Tuhan itu enggak menolak kita ya. Sekian, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih buat Trivena Lindiawati atas kesaksiannya. Tuhan Yesus semakin hari semakin memakai, Anda semakin luar biasa ya. Tetap tekun dan setia,